Ibu miliki, ya, Bapak Ibu dapatkan. Nah, Bapak Ibu diizinkan merekam kegiatan ini. Jadi disilahkan. Misalnya Bapak Ibu ingin merekam kegiatan ini, monggo. Ya. Kemudian Pak, misalnya nanti setelah kita pelatihan, saya ingin ajarkan kepada guru lain. Saya justru mengharuskan Bapak Ibu, ya. Jadi jangan ilmu dimiliki sendiri, tapi mohon bisa di-share, diajarkan, didiskusikan dengan yang lainnya, siapapun itu, ya, biar nanti menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Menjadi amal kebaikan Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita memiliki ilmu, kita miliki sendiri, nanti kejadiannya kayak seperti Nokia. HP Nokia itu kurang hebat apa, tetapi dia hancur ketika dia merasa bahwa dia paling hebat dan dia tidak sharing dengan yang lain. Ternyata yang lain berusaha lebih cepat. Lalu Bapak Ibu sekalian, presensi jangan lupa untuk sertifikat, khususnya untuk hari ini. Presensinya mohon dicek, jangan sampai ada salah titik, salah koma, salah penulisan gelar, dan sebagainya. Karena presensi hari pertama kami gunakan sebagai acuan untuk pencetakan sertifikat. Kalau Bapak Ibu ragu, diklik ulang linknya, nanti akan muncul edit. Jadi bisa diedit, dicek. Tapi toh kalau misalnya salah, suatu saat sertifikat Bapak Ibu terima salah, tidak usah khawatir. Bapak Ibu tinggal beritahu kami akan perbaiki. Ya, dalam bentuk e-sertifikat yang bisa diperbaiki sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dengan catatan, sesuai dengan yang sudah kami sampaikan di WA, bahwa sertifikat ada dua jenis. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengirimkan tugas, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 35 JPL. Tapi kalau tidak mengirimkan tugas, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan 25 JPL. Nah, tugasnya kapan maksimal? Itu tidak ada batasnya sesungguhnya, ya, sehingga tidak membebani Bapak Ibu. Dan tugasnya tidak akan repot, kita akan pelajari 5 materi, bahkan plus yang lain. Nanti Bapak Ibu pilih salah satu. Contoh ya, contoh malam hari ini kita membuat word wall. Ya. Nanti Bapak Ibu punya link, maka linknya bisa dikirim sebagai tugas. Dan hanya satu, tidak harus lebih dari satu. Mau ngirim semua setiap hari boleh, silahkan. Ya. Satu aja beberapa seringkali juga nggak ngirim-ngirim gitu ya. Jadi satu saja itu sebagai salah satu tugas Bapak Ibu. Jadi tugas itu tidak harus selesai pelatihan baru dikerjakan. Jadi pada saat bekerja begini, kita pelatihan begini, kemudian Bapak Ibu sudah jadi bahan prakteknya, linknya dikirim ke email kami, nanti saya tunjukkan, maka itu sudah menjadi tugas. Sehingga setelah selesai tanggal 18, tinggal menunggu waktu 1 minggu setelah kegiatan. Kenapa kok 1 minggu? Bapak Ibu, tentu tidak mungkin kita melakukan pelatihan hanya 1,5 jam, kemudian tiba-tiba muncul sertifikat 35 JPL. Jadi tidak rasional. Maka dari itu kami beri kesempatan untuk 35 JPL itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama kita belajar 1,5 jam setiap hari selama 5 hari. Kemudian belajar mandiri, silahkan Bapak Ibu belajar tutorial, mengembangkan lagi. Kemudian yang ketiga, penugasan itu kami nilai sebagai bagian dari proyek sebanyak 10 JPL. Sehingga 6 hari ke depan Bapak Ibu rasional mendapatkan 35 JPL. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang seminar misalnya 1 hari 32 JPL, kok bisa gitu ya. Itu pasti seminarnya pakai ilmu malaikat gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian tutorial yang kami terbitkan, yang kami berikan Bapak Ibu, meskipun yang kita pelajari jumlahnya 5, tetapi sudah kami berikan kepada Bapak Ibu 11 tutorial. Nah, selebihnya silakan Bapak Ibu pelajari. Bingung, boleh konsultasi. Bukan konsultasi ya, diskusi lah gitu ya. Nah, di situ ada word wall, ada Kahoot, beberapa peserta sudah menggunakan Kahoot. Kita tetap praktekkan, yang sudah bisa ya jadikan untuk ngecas, bagi yang belum bisa ya yuk kita belajar bersama-sama. Yang sudah bisa sabar menunggu yang lain bisa, jangan sampai nanti wah ini kok lambat banget, jangan, hati-hati. Jangan sampai kita sombong ya, nanti ilmu kita diambil. Kemudian Mentimeter juga kita berikan tutorialnya, Quizzes, Video Animaker, kemudian Whiteboard Animaker. Nah, untuk Video Animaker akan kita pelajari, sedangkan yang whiteboard nanti kita berikan dalam sesi tambahan. Jadi saya akan berikan 1 sesi tambahan khusus untuk Whiteboard Animaker.
plus 1 sesi tambahan public speaking dalam bentuk webinar 1,5 jam. Tanggalnya kapan nanti kita beritahu. Dan itu bersertifikat gratis. Ya. Jadi sertifikat pelatihan 35 JPL, kalau Bapak Ibu ikut webinar public speaking yang kami selenggarakan, Bapak Ibu juga dapat sertifikat gratis juga. Gitu. Termasuk saya mohon maaf sekali lagi, formulir yang kami share itu tiba-tiba muncul rekening ya. Bapak Ibu nggak punya kewajiban terkait rekening apapun ya, mohon maaf sekali lagi. Kemudian juga ada Xword Generator, kemudian Tool for Educator, Jitsi Meet, Google Meet, Virtual Zoom Meeting. Virtual Zoom Meeting ini untuk mempelajari biar nanti pada saat Zoom Meeting Bapak Ibu bisa lebih optimal lagi. Mungkin bisa bermanfaat ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan yang lain. Kemudian Bapak Ibu juga akan kami berikan koleksi kami. Ini mohon maaf mungkin Bu Diastuti dan kawan-kawan yang ikut di sesi sebelumnya ini belum kami berikan. Ya. Ada koleksi gambar 11 tema PAUD. Ya, akan kami berikan kepada Bapak Ibu linknya. Ya, silahkan nanti diunduh, dimanfaatkan. Kemudian ada 9 video inspiratif. Nah, nanti linknya juga kami berikan, silahkan dipakai untuk motivasi diri maupun motivasi orang lain, tetangga boleh, suami boleh, istri juga boleh. Kemudian sertifikat webinar bagi yang mengikuti, serta diskusi dan konsultasi. Nah, itu beberapa penjelasan pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi meskipun kita 5 hari, semoga seperti 1 bulan gitu ya, yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, sebelum saya mulai, barangkali ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Saya mohon izin Bu Nur Daniati boleh bersuara sebagai koordinator. Oh, ini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Suwadi. Bu Nur Daniati ya. Terima kasih Ibu. Ibu di posisinya di PAUD atau di mana Bu? Saya sebenarnya pengelola dan guru PAUD. Tapi saya juga mengelola LKP untuk guru PAUD. Jadi LKP pendidik PAUD Pak. Oh berarti kita pernah bertemu berarti nampaknya Bu ya? Waktu kemarin pelatihan di Bontang. Yang waktu diadakan Dinas Pendidikan ya? Ya, oke. Cuman saya nyambi-nyambi ke sebelah gitu. Oh baik. Nggak apa-apa, multitasking ya. Karena panitia juga kemarin. Ya. Jadi itulah namanya kesibukan itu bisa ke sana bisa kemari, yang penting semua terpenuhi dengan baik ya. Baik Bu Nur Daniati yang telah bersedia sebagai koordinator. Mohon izin nanti kalau misalnya ada peserta yang belum gabung, silakan Ibu. Tadi ada yang menyampaikan ke kami karena 3 malam tidak bisa hadir, rencananya mengundurkan diri. Saya sampaikan ke beliau tidak usah. Ya, kita ini pembelajaran dewasa, jadi karena Bapak Ibu ada kegiatan, boleh silahkan mempelajari secara mandiri. Beliau sampaikan 3 malam nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Ya, nanti belajar tutorial sendiri. Kemudian nanti 2 malam terakhir itu mengikuti lagi. Kesulitan diskusi melalui Wapri. Jadi jangan sampai menghalangi untuk bisa tetap belajar bersama. Ya. Tutorial yang kami berikan Bapak Ibu share ke orang lain juga boleh. Ya. Di situ meskipun ada misalnya tapi bukan untuk dikomersilkan ya. Jadi mohon silahkan di-share, silahkan dibelajarkan dengan yang lain, diizinkan. Tidak perlu izin ke saya ya. Langsung aja dipakai. Semua yang sudah kami berikan prinsipnya Bapak Ibu bisa gunakan. Oke. Sebagai hadiah malam hari ini Bapak Ibu, karena PAUD bisa dibilang ini pertama kali saya bersama-sama secara langsung. Ada di antara Bapak Ibu yang memiliki Telegram, aplikasi Telegram di HP-nya? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Baik, kalau Bapak Ibu memiliki aplikasi Telegram, silahkan dibuka Telegramnya. Kemudian silahkan ditulis di searching-nya itu, di searching bagian atas, ya. Itu silahkan cari PAUD Ahmad Berbagi. Ya, PAUD Ahmad Berbagi. Di searching di bagian atas di Telegram, itu ada menu PAUD Ahmad Berbagi. Silahkan dicoba dicek. Semoga muncul. Ya. Sudah muncul, Pak. Muncul, silahkan diklik. Yang Bapak Ibu berkenan join, silahkan join. Itu channel itu hanya satu arah, ya, hanya satu arah. Dan tidak usah khawatir, informasinya nggak akan aneh-aneh. Silahkan dicoba diklik join, lalu di-scroll ke atas. Apakah kira-kira semua isinya bermanfaat untuk Bapak Ibu?
Bisa dicek. Ada isinya? Bagus Pak, bermanfaat sekali ini. Ada ya? Bapak Ada, Ibu Pak. silahkan scroll sampai atas. Nah, itu semua file boleh digunakan. Ya. Terima kasih banyak ya, Jadi Pak. silahkan digunakan oleh Bapak Ibu, khususnya yang mau persiapan akreditasi, itu penting untuk telaah. Namun untuk yang sistem saat ini, saya belum menelaah kembali Bapak Ibu. Insya Allah nanti begitu dari Banpaud dan PNF sudah mensosialisasikan, jadi melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, kira-kira bulan ini kalau nggak salah setahu saya. Maka bulan Desember akan saya terbitkan satu naskah telaah. Jadi misalnya begini, poin tentang nomor 1.1, apa sih dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan? Ya. Nah, nanti ada beberapa format yang misalnya dibutuhkan, saya juga akan buatkan format standarnya, artinya format sesuai dengan pemikiran saya ya, bisa benar bisa salah, sesuai penerjemahan saya, Bapak Ibu boleh gunakan. Seperti saya yang saat ini di DTK di situ formatnya Excel ada, Word ada, sehingga Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ya, jadi semua file yang ada di channel Bapak Ibu boleh gunakan, tidak perlu izin. Ya, silahkan dipakai. Kalau saya ada informasi, maka saya akan share di situ. Insya Allah nggak ada iklan. Ya. Insya Allah nggak ada iklan. Tapi semua yang berkait PAUD, selama saya punya, saya akan berikan kepada Bapak Ibu melalui channel tersebut. Begitu Bapak Ibu, itu hadiah malam hari ini. Nah, besok lain lagi hadiah-hadiah lain akan terbit terus, gitu ya. Ya. Karena dengan silaturahmi, insya Allah kita mendapatkan sesuatu. Bahkan mungkin yang sesi sebelumnya ini belum saya buka yang Telegram ya. Tapi beberapa kalau nggak salah sudah join. Baiklah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mulai untuk menggunakan word wall ya, menggunakan word wall. Saran saya Bapak Ibu menggunakan dua perangkat, satu untuk praktek, satunya untuk melihat Zoom meeting. Saya mohon izin share screen. Oke. Mohon maaf kalau muncul sesuatu, nggak akan ada yang aneh-aneh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, mohon Bapak Ibu segeralah berteriak. Ya. Atau misalnya tiba-tiba gambar saya hilang, juga silahkan segera sampaikan kepada kami. Tidak usah melalui chat. Langsung saja menyampaikan melalui mic Bapak Ibu. Jika di tempat Bapak Ibu tidak ada kegaduhan, tidak ada keriuhan, maka Bapak Ibu silahkan di-unmute, tidak apa-apa. Ya. Jadi silakan, sehingga kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan berbicara, bisa menyampaikan. Nah, dalam pembelajaran, ketika saya konfirmasi apakah bisa saya lanjutkan, tidak ada suara, berarti bisa saya lanjut. Tapi kalau ada teriakan, berarti saya harus tunggu terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi biar nanti sama-sama kita bareng-bareng melakukannya. Nah, bagi yang sudah selesai duluan, mohon bersabar menunggu yang lain. Karena kesabaran Bapak Ibu akan tercatat sebagai pahala, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk ke eyang kakung kita, yaitu Mbah Google. Gitu ya. Dengan Mbah Google, silahkan masuk ke Google Bapak Ibu. Oke, nah sekarang silahkan Bapak Ibu di situ tulis word wall, ya, word wall. Seperti ini. Saya coba perbesar, ya. Tulis word wall seperti ini. Oke. Kalau sudah silahkan diklik. Ya. Oke, akan seperti ini munculnya, Bapak Ibu. Ya, muncul word wall. Create better lesson quicker, ya. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran atau bahan ajar yang lebih baik dengan sangat-sangat cepat. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sign up atau login, saya ingin sampaikan satu hal berkaitan dengan email. Ya, berkaitan dengan email. Saya selalu sarankan sebisa mungkin Ibu dan Bapak memiliki satu email yang spesial hanya untuk sign up. Ya, ya sekali lagi. Saya sarankan, tidak wajibkan ya. Saya sarankan mungkin mulai besok juga boleh dicoba. Jadi miliki satu email yang spesial hanya untuk sign up. Artinya ketika kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang gratis, apapun itu Tokopedia, Bukalapak, termasuk Wordwall, Quizizz, Kahoot, atau yang lainnya,
itu kita gunakan email sign up. Ya. Artinya apa? Email itu tidak pernah kita gunakan untuk berkirim informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terlebih lembaga atau data-data pribadi. Kemudian email itu juga tidak pernah kita sinkronisasi dengan kontak. Tujuannya apa? Seandainya ya toh, kita masuk ke sebuah aplikasi yang kita tidak pernah tahu dan ternyata aplikasi itu bermasalah, lalu dia masuk ke email kita, maka begitu dia masuk ke email kita, maka dia akan menemui kondisi yang zonk, kosong. Ya. Jadi tidak ada. Mohon izin, apakah suara saya bisa diterima? Putus-putuskah? Bisa, bisa Pak, bisa. Baik, makasih. Jadi emailnya sebisa mungkin Bapak Ibu membuat. Mulai besok, yang malam ini enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau membuat email, silahkan buat email dengan ujung angka, itu akan lebih mudah. Contoh misalnya mohon izin, saya menggunakan salah satu nama. Misal Ibu Teresia 1@gmail.com. Kemudian nanti kalau membuat email lagi, Ibu Teresia 2@gmail.com. Sama seperti saya, Bapak Ibu. Jadi saya membuat email ahmadsuaidi1@gmail.com. ahmadsuaidi2@gmail.com. Kalau yang sign up, saya buat ahmadsignup99@gmail.com. Jadi artinya email itu betul-betul hanya saya pakai untuk sign up. Lalu passwordnya juga jangan terlalu rumit. Passwordnya buat yang mirip-mirip atau gimana, yang penting jangan terlalu banyak berubah-ubah. Yang mudah diketahui juga. Jangan sampai nanti passwordnya sangat rumit, saking rahasianya, akhirnya password itu rahasia untuk Bapak Ibu juga. Begitu membuka email lagi, ditanya passwordnya apa? Rahasia. Sehingga dirinya sendiri enggak tahu. Lupa Bapak Ibu. Ya, jadi buatlah email yang mudah, passwordnya juga jangan terlalu rumit, biar nanti mudah untuk memasukinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke aplikasi ini dengan klik sign up. Atau kalau tidak klik sign up, Bapak Ibu klik ini aja, mohon izin, maaf. Klik yang word wall aja, word wall yang atas. Biar nanti langkah awalnya kita mengetahui bersama-sama. Silahkan diklik bagian word wall yang di atas itu. Silahkan, sambil saya menunggu Bapak Ibu. Oke, silahkan diklik. Oke. Maka akan muncul menu, sebentar, saya akan logout terlebih dahulu. Oke. Maka akan muncul menu seperti ini. Betulkah demikian, Bapak Ibu? Betul, Pak. Ya. Baik. Sekarang kita memulai sign up. Silakan Bapak Ibu klik yang pojok kanan atas itu, sign up. Silakan diklik sign up. Oke. Kalau terlalu cepat, nanti Bapak Ibu menyampaikan sehingga kita bisa menggunakan rem cakramnya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saran saya ketika kita masuk email seperti ini, kalau memang aplikasi itu free, ya, saran saya kita tidak masuk dengan sign in with Google. Memang cara ini paling mudah, ya. Sign in with Google artinya Bapak Ibu akan masuk dengan email yang tersematkan di laptop Bapak Ibu. Sehingga password yang digunakan adalah password email Bapak Ibu, gitu ya. Nah, saran saya beberapa aplikasi yang memang tidak terlalu kita ketahui atau tidak terlalu penting, maka kita masuknya manual saja. Di mana passwordnya bisa kita gunakan password yang lain, tidak sama dengan email. Jadi password khusus untuk aplikasi-aplikasi ini. Nah, untuk selama 5 hari ke depan, passwordnya selama itu tidak pakai email, Bapak Ibu usahakan sama. Email yang digunakan sama, kecuali besok Bapak Ibu membuat email baru. Ya. Emailnya satu, sehingga nanti ketika mengaplikasikan tidak bingung-bingung menghafal email yang pernah digunakan. Silahkan sekarang masukkan alamat emailnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu masukkan alamat email. Kemudian password boleh berbeda. Ya, passwordnya boleh berbeda. Kemudian di bawah lagi klik confirm password. Oke, saya juga akan menulis Bapak Ibu.
Kalau di situ terconteng hijau, berarti email Bapak Ibu aktif, ya, email yang dimasukkan aktif. Kalau Bapak Ibu misalnya mengarang dengan email yang belum dibuat, maka dia nggak akan contreng hijau. Jadi dia juga melakukan verifikasi ke Google otomatis. Kemudian di bawah I accept the term of use and privacy policy, silahkan diklik. Di bawah diklik. Kalau sudah hijau semua, sekali lagi jangan lupa passwordnya, biar besok-besok kalau masuk lagi tidak lupa, ya. Oke, kalau sudah semua Bapak Ibu, silahkan di sign up. Bentar, Pak. Ya, saya akan sign up terakhir. Yang sudah silahkan sign up, yang belum saya tunggu. Ya, saya akan melakukan sign up terakhir. Kalau sudah itu ada pilihan 2, save dengan never. Yang mana yang diklik, Pak? Diklik save saja, Bu. Jadi diklik save, ketika ada Save, jendela kecil, di save saja, sehingga ketika kita masuk, nanti munculnya, tinggal kita klik, kemudian masuk. Jadi tidak perlu bolak-balik menuliskan password atau email. Gitu. Jadi begitu muncul kotak kecil, silahkan Bapak Ibu klik save, ya. Kalau never, berarti nanti ketika kita masuk Wordwall lagi, kita harus ngetik lagi. Jadi akan lama. Silahkan. Sudah semuanya kah? Ada yang masih belum? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah semua, nanti milik saya sign up, gitu ya. Kalau belum, kita tunggu yang lain dulu. Oke. Baik, sambil saya nunggu. Jadi ini Bapak Ibu tutorial yang sudah Bapak Ibu miliki, silakan nanti dibuka-buka, ya. Apakah ada yang belum? Tutorial tadi itu yang dikirim itu, Kak, Pak? Iya, betul Ibu. Itu harus di-save dulu di Laptop. Di-download di laptop aja, Bu. Jangan di-download di HP. Di-download di laptop. Oh, iya, Pak. Makasih. Saya sarankan Bapak dan Ibu, biasakan kita menata folder di laptop kita. Ini mirip-mirip seperti ini ya. Saya ingin tunjukkan sebentar saja. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan, buatlah folder angka seperti ini. Ini penerapan 5S namanya. Misalnya 001 pelatihan apa, 002 pelatihan apa, 003 apa, 4, sampai seterusnya. Sehingga ketika Bapak Ibu membutuhkan, tidak akan repot. Ya. Sehingga ketika nanti dapat tutorial seperti kemarin dari Pak Muhdori, semua dimasukkan dalam satu folder. Ya, contoh ini kan, ini yang Bapak Ibu dapat dari Pak Muhdori. Ini bahan praktek. Sehingga mudah mencarinya. Mana background, mana bahan multimedia, mana gambar. Ya. Ini nanti Bapak Ibu buat folder-folder biar mudah untuk mencarinya. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya yang sign up sekarang. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan terkait Wordwall ini. Wordwall ini, nah tadi muncul seperti ini saya sarankan di save, sehingga kalau nanti masuk lagi tidak repot. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin ada dengungan, mungkin bisa di mute. Mungkin dicoba Bapak Ibu yang mic-nya. Nih. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah muncul seperti ini, create activity. Nah, saya ingin jelaskan sebentar. Kita menggunakan aplikasi ini yang free. Saat ini kita gunakan yang free. Sehingga muncul di sini upgrade. Ya, upgrade. Nah, kita ingin tahu upgrade-nya seperti apa sih? Saya ingin tunjukkan sebentar. Nah, Bapak Ibu, memang ada sedikit keterbatasan ketika kita menggunakan aplikasi ini yang free. Tapi tidak usah khawatir. Ya. Di sini Bapak Ibu lihat, yang basic, yang free, kita hanya bisa membuat kuis, membuat materi, itu hanya 5. Ya, sekali lagi, ketika kita gunakan free, kita hanya terbatas bisa membuat 5 saja, tidak lebih. Nah, karena kita hanya bisa membuat 5, maka strateginya 1. Kalau Bapak Ibu satu sekolah, ada guru lebih dari 1, misalnya di tempatnya Bu Teresia, berapa guru Ibu? Mohon izin.
Ada 10, Pak. Nah, 10. Nah, kalau 10 guru ya, berarti nanti bisa berbagi email guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, Bapak Ibu berbagi tema. Ya. Guru 1 tema apa membuat 5. Guru 2 membuat tema apa. Guru 3 4 sampai 10 sehingga Bapak Ibu memiliki 50 kuis. 50 tes. Ya. 50 bahan ajar. Bisa dipahami ya? Nah, terlebih kalau Bapak Ibu, Pak, saya ingin 100 ya, berarti masing-masing guru diminta Setiap guru membuat email 10. yang kedua. Email yang kedua lagi. Misalnya tadi Bu Teresia membuat Teresia 1, kemudian membuat lagi Teresia 2. Nanti guru yang lain, Bu siapa begitu, nanti membuat 1 dan 2. Sehingga masing-masing punya 2 email. Kalau 2 email berarti punya 100 bahan. Saya yakin kok udah cukup. Itu strategi 1. Strategi 1, di mana bahan tadi masih bisa kita gunakan sampai kapanpun, termasuk tahun depan kita pakai lagi masih bisa. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menginginkan, nanti bosenlah tahun depan mau buat lagi. Nah, Bapak Ibu tetap bertahan pada 5 produk tadi, 5 kuis tadi, isinya Bapak Ibu gonta-ganti. Yang artinya, begitu kuis 1 jadi, lalu isinya diganti, berarti yang lama berarti hilang. Dan begitu. Kalau yang pertama tadi kan tetap utuh, masih bisa kita gunakan lagi. Tapi kalau yang strategi 2, tetap punya 5, lalu kemudian Bapak Ibu ganti isinya. Kontennya diisi dengan tema baru, dengan bahan baru juga bisa. Jadi tetap 5, tapi isinya diganti-ganti. Minggu ini selesai, minggu depan isinya diganti. Minggu depannya lagi isinya diganti. Hanya saja setiap saat kita harus membuat terus. Tapi kalau yang dengan email tambahan tadi, itu akan tetap utuh. Nah, yang ketiga, silahkan bayar. Nah, itu ya. Silahkan membayar. Ini 36.000. Cuman persoalannya bayarnya pakai kartu kredit. Nanti silahkan pinjam kartu kreditnya PKT mungkin. Yang punya gitu ya. Nanti atau Bu siapa yang punya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan kartu kredit. Tapi perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, WordWall ini proses aktivasinya itu tidak bisa seperti Zoom. Kalau Zoom, begitu Bapak Ibu nanti bayar, di cancel sekarang, maka bulan depan tidak akan memotong uang kita. Jadi sebulan ke depan aktif, tapi tidak akan terpotong otomatis. Tapi kalau WordWall, Bapak Ibu inaktifkan sekarang, jadi di cancel, maka hari ini nggak aktif lagi. Otomatis nggak aktif. Jadi kita harus betul-betul nanti hari terakhir langsung segera di cancel, tidak langganan lagi. Nah, saran saya Bapak Ibu bisa menggunakan virtual kartu kredit. Saya akan share nomor nanti di mana beli virtual kartu kredit. Memang sedikit agak mahal, tapi Bapak Ibu nggak punya resiko kepotong setiap bulan karena berlangganan di WordWall. Ya, itu nanti sesi lain saya akan jelaskan. Itu sekedar informasi. Kalau standar yang 36.000, Bapak Ibu membuat berapapun bisa. Berarti sebelum beli, bahan siapkan semuanya, yang akan dibuat, baru beli 1 bulan, dibuat bareng-bareng, setelah itu baru diputus lagi. Ya, sehingga Bapak Ibu tetap bisa menggunakan meskipun sudah tidak berlangganan lagi. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita isi profil kita sebentar. Silahkan diklik yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Yang sebelah kanan. Ini kliklah My Profile Page. Ya. Biar nanti ya ada fotonya Bapak Ibu. Ya, silahkan diklik. Oke, My Profile Page. Ya. Maka akan muncul seperti ini. Pak, di mana itu My Profile itu, Oke, Pak? di pojok kanan atas, Ibu. Di pojok kanan atas ada nama Bapak Ibu kah? Alamat email. Ini. Ya. Ada? Ya, ini sudah ada yang menggunakan anotasi. Membantu menunjukkan menggunakan anotasi. Silahkan. Oh, My Profile Pack ini ya, Pak ya? Ya, betul. My Profile Pack. Ya. Mohon Ibu yang menggunakan anotasi bisa dibantu di clear. Ya. Oke, saya coba clear. Oke. Fotonya ngambil di dokumen. Fotonya dari laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu ngambil di laptop Bapak Ibu. Diklik di sini fotonya. Di gambar ini diklik.
Kemudian Bapak Ibu ngambil di laptop Bapak Ibu. Foto, gambar apapun juga boleh ya, silahkan. Klik upload image. Upload image sehingga nanti ketika dibagikan maka foto Bapak Ibu lah yang akan muncul. Oke, silakan Bapak Ibu ambil di laptop masing-masing profilnya. Kalau sudah diupload, kemudian apply change. Ya, apply changes. Silahkan diklik. Kalau sudah upload, fotonya sudah diambil, muncul seperti ini, kemudian di apply changes. Ya, di apply. Maka akan berganti foto Bapak Ibu sekalian. Oke. Setelah muncul, untuk naruhnya itu gimana, Pak? Naruhnya apanya, Bu? Yang Naruh foto tadi? Iya, dia baru Oke. masih ada di sampingnya. Saya ulang dulu. Di bawah di apply. Ini kan? Di apply. Apply. Bisa jadi nanti muncul seperti ini, membutuhkan nama kedua, artinya nama belakang. Silakan ditulis last name ini. Last name ini, ya. Last name, misalnya diberi apa, nama Bapak Ibu silahkan. Kalau sudah, apply lagi. Oke, kalau seperti ini, sudah seperti ini, silakan di-apply. Sudah semuanya? Sudah, Bapak Ibu? Oke, bisa kita lanjut ya. Kita apply. Maka foto yang muncul adalah foto Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sekarang kita mulai membuat. Ya, mulai membuat. Oh, sebentar. Bisa ya kok nggak mau. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Di pojok kanan akhirnya muncul foto Bapak Ibu. Pak, ketika nama diganti, fotonya jadi hilang, Pak. Di-upload lagi aja enggak apa-apa. Oh, gitu. Upload lagi, ya. Di-upload lagi, kemudian di-apply. Sudah berhasil? Jadi setelah last name Bapak Ibu masukkan, fotonya hilang, di-upload lagi, lalu di-apply. Maka akan muncul di pojok kanan foto Bapak Ibu. Fotonya kecil banget ya. Sudah semuanya? Berhasil? Berhasil, Oke. Pak. Baik, sekarang kita mulai membuat Bapak Ibu. Silahkan sekarang diklik Create Activity. Create Activity yang di tengah ini. Di sebelahnya Upgrade, itu ada Create Activity. Silahkan diklik. Oke. Silahkan diklik, maka akan muncul seperti ini. Seperti yang ada di layar. Muncul semua Bapak Ibu? Sudah ya? Muncul, Pak. Sekarang silahkan diklik yang match up. Yang paling kiri. Match up. Silahkan diklik yang match up. Akan diklik. Maka akan muncul menu mulai membuat bahan ajar. Yang mulai membuat. Di situ ada untitled 1. Silahkan sekarang Bapak Ibu membuat judul. Mau dikasih judul apa? Boleh tema, boleh subtema. Monggo, silahkan. Misalnya di sini tema binatang. Misalnya. Ya, tema binatang, binatang berkaki 4. Nah, misalnya begini. Bapak Ibu boleh yang lain. Tidak harus sama. Ya. Tidak harus sama. Silahkan. Saya beri judul binatang berkaki 4. Pak, mohon maaf mau nanya. Tadi sebelum Mas tadi kan klik
create activity. Terus tadi Bapak masuk ke sini tuh klik yang bagian apa ya Pak ya? Match up, yang match up Oh, match sebelah up. kiri. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi kita pilih Pak. yang match up terlebih dahulu ya, Bu. Sebelah mana, Pak? Ibu sudah klik Aktivitinya create yang sebelah activity. mana setelah foto tadi? Oh, sebelah kirinya upgrade Ibu ada create activity. Iya, itu di sebelah mana? Ini Bu, ini nih. Oh ya, sebentar. Ada kan? Create activity warnanya biru. Begitu diklik nanti Iya, muncul iya, ada. seperti ini, muncul seperti ini. Iya. Silahkan diklik yang terus? match up. Match up. Oh, match. Oh, Diklik. iya, iya. Ya, oke. Nah, kemudian muncul untitled 1, judulnya silahkan diganti. Judulnya sesuai keinginan Ibu dan Bapak. Ini kebanyakan ibu-ibu. Anti-lit itu ya, Pak Oke, ya? betul. Betul. Until 1 itu diganti. Di blok saja, diganti tema. Silahkan Bapak Ibu sesuai keinginan Bapak Ibu. Di sini saya buat namanya binatang berkaki 4. Sudah? Sudah, Pak. Oke, saya ingin jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi praktek membuatnya, kita ini satu kali produk bisa membuat 30 soal. 30 apa ya? Ya soal lah, kita mudah aja ininya soal. Minimal 3 baru bisa kita mainkan. Nah, caranya Bapak Ibu, kita bisa gunakan gambar ini, klik gambar ini, atau kita bisa menggunakan tag. Jadi ini pertanyaannya, kemudian jawabannya apa? Sehingga nanti mencocokkan antara kanan dan kiri. Nah, kalau kita menggunakan gambar, Bapak Ibu bisa perhatikan, saya klik yang gambar ini. Di sini ada 2 cara Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini langsung nanti kita ngambil dari Google online. Sedangkan yang sebelah kanan upload ini mengambil dari laptop. Jadi sekali lagi, silakan Bapak Ibu coba lakukan ya. Silahkan klik yang kotak ini, kotak kecil. Add image. Silahkan diklik. Add image. Lalu silahkan Bapak Ibu mencari gambar apa yang Bapak Ibu inginkan. Tadi saya binatang berkaki 4. Saya cari misalnya kambing. Ya. Setelah ditulis, boleh di-enter, boleh diklik yang tengah itu, yang bulat itu. Enter saja enggak apa-apa. Di-enter, maka dia akan mencari. Nah ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar di PAUD, mohon dipastikan jangan sampai kita memberikan gambar yang tidak fokus, yang membuat multi persepsi. Ya, misal di sini saya membuat kambing, gambar kambing. Saya harus pastikan yang terbanyak ditemui kambing di wilayah Kalimantan yang seperti apa. Contoh ya, misalnya ini Bapak Ibu ini, saya perlihatkan. Ini yang tengah ini, yang gambar wajahnya doang. Ini nanti bahaya kalau ditunjukkan ke anak-anak. Bisa multi persepsi. Jadi ketika kita membuat bahan ajar harus dipikirkan. Atau misalnya Bapak Ibu milih kambing etawa. Mana ya kambing etawa? Yang jarang ada di Kalimantan. Ini bahaya. Ya, nanti anak-anak jadi bingung. Di tempat kami tidak ada kambing seperti itu. Jadi cari yang umum ada di daerah masing-masing. Nah, di sini misalnya saya ambil yang gambar ini. Satu gambar. Diklik, silakan diklik gambarnya. Nah, maka akan muncul di sini gambar. Ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu, anak-anak akan bermain mencocokkan antara gambar dengan kalimat, dengan kata. Ya. Jadi di sini yang disebut kambing itu yang mana? Gambarnya mereka harus klik. Nah, Pak, untuk KB kan tidak bisa membaca. Ya tentu pembelajaran anak KB, anak PAUD, anak yang balita itu harus didampingi oleh orang tuanya. Biasanya ditunjukkan oleh gurunya, sekarang orang tua yang harus dampingi. Jangan sampai nanti lalu kita kirim game ini ke anak-anak, orang tua protes. Loh Pak, ini anakku kan belum bisa baca. Ya namanya KB belum. Ya tugasnya orang tua untuk menyebutkan mana gambar kambing. Kalau gambar insya Allah relatif. Tinggi gambar. Nah, di sebelah kanan definition, silahkan ditulis jawabannya. Jadi Ibu bisa di mute kalau sedang ada panggilan. Oke,
Silahkan di sebelah kanannya ditulis kambing. Oke. Bapak Ibu sesuai dengan tema masing-masing sudah? Nah, kita sudah membuat satu soal. Kemudian kalau nambah lagi silahkan add item. Add an item. Ya, add an item. Lalu sekarang yang kedua kita coba tidak pakai gambar. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita kombinasi. Pakai gambar semua atau tanpa gambar atau gambar dan tag. Ya, Bapak Ibu silahkan nanti mengkombinasi boleh, memilih boleh. Misalnya yang pertama gambar semua, yang kedua teks semua. Nah, di sini saya contohkan, di sini hewan berkaki 4. Ya. Oh maaf, salah. Ya. Ini hewan berkaki 4, di sini saya tunjukkan sapi. Ya, gitu. Maka nanti dia akan muncul. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa Bapak Ibu. Biar nanti kita tahu hasilnya, kalau ada yang kurang pas, nanti kita edit. Biar tahu mengeditnya gimana. Oke. Sekarang yang ketiga, kita add item lagi. Kita isi gambar plus kalimat. Ya, gambar plus kalimat. Saya ambil gambar sapi. Ya. Oke, gambar sapi. Yang ini. Pak, untuk mencari gambar tadi klik apa ya Pak ya? Yang kotak kecil sebelah kiri. Di kiri itu kan ada muncul kotak kecil ya. Ini seperti di layar. Oh, iya. Klik add image. Kemudian nanti ditulis gambar apa yang mau dicari, di enter. Maka akan muncul banyak sekali gambar. Sekali lagi gambarnya jangan sampai yang multi persepsi. Misalnya Bapak Ibu memilih gambar kuda tapi sedang ditunggangi oleh orang lain, ya, sedang dinaiki orang lain. Begitu Bapak Ibu bertanya gambar apakah ini, dia bisa menjawab orang, bisa menjawab kuda kan gitu. Ya, jangan sampai. Ini saya tulis hewan bersuara apa ya, emo ya, apa ya? Bapak Ibu yang lebih tahu, saya biasanya ngajarkannya seperti apa. Ini sapi. Nah. Oke. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan sebentar. Jangan sampai ada jawaban definisi yang sama. Contoh di sini, di atas nomor 2 sapi, di bawah nomor 2 sapi. Maka aplikasi ini akan bingung jawaban yang benar yang mana, gitu kan? Ya. Maka yang satunya harus berbeda, Ya, jawabannya harus berbeda. Misalnya di sini sapi perah, berarti gambarnya harus saya ganti. Kalau mengganti, diklik gambarnya lagi, di remove. Cari lagi, coba. Sebentar. Sapi perah. Jadi jangan sampai jawabannya ada yang sama. Ya, ada yang sama antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Maka nanti menjadi crash. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu di sini saya ingin menunjukkan kita bisa membuat soalnya gambar lalu jawabannya apa, bisa membuat kalimat jawabannya apa, atau gambar plus kalimat baru jawaban. Nah, yang penting dua bagian ini harus terisi. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu silahkan membuat 10. Ya, silahkan dilanjutkan. Tinggal di-add, cari gambar lagi, buat 10. Gambar semua juga boleh. Silahkan. Boleh gambar yang lain, Pak ya? Iya, Bu. Ya harus yang lain. Silahkan. Buatlah 10. Jadi nanti anak-anak akan main game ini dengan senang. Untuk mengetahui hewan berkaki 4 sesuai tema saya. Di tempat Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Ya, monggo silahkan. Ayo kita balapan Bapak Ibu. Kita lomba sekarang, cepet-cepetan siapa yang dapat 10. Nanti kalau yang dapat 10 makan duluan. Silahkan Ibu dan Bapak. Makan di rumah masing-masing, Pak. Ya, silahkan sambil snacknya dinikmati ya. Silahkan membuat 10, baru nanti kita lihat hasilnya seperti apa sih word wall ini. Sekali lagi, gambarnya jangan sampai membuat
anak-anak kebingungan sebenarnya gambarnya apa ini ya. Jadi usahakan yang spesifik. Jadi ini kita sekarang mencoba menggunakan cara untuk mengambil gambar dari Google. Ya. Oh maaf, ini bukan berkaki 4. Silakan membuat 10. Kemudian juga Bapak Ibu jangan sampai menggunakan gambar-gambar yang mengerikan ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan diklik done atau done. Diklik done. Ya. Di bawah kanan ada warna biru, silakan diklik done atau done. Ya, silakan Bapak Ibu. Apakah sudah semua? Belum, Pak. Oke. Ya, baru 5 sudah dibilang sudah. Jadi, Nggak apa-apa, Bu. ya. Yang penting ada sampelnya, Pak ya. Ya. 5 boleh, karena minimal 3. Jadi minimal 3 baru nanti bisa diklik done. Kalau kurang dari 3 maka nggak bisa. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Dan itu maksudnya apa, Pak? Lakukan, Bu. Jadi sudah oke lah, lanjut begitu. Jadi sudah jadi. Gitu. Yang sebelah kanan itu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu memberi aba-aba go begitu ya. Dan berarti lakukan. Jadi kita perintahkan kepada aplikasi ini, soal sudah kita buat, kita perintahkan kepada soal ini, dan silahkan tolong dibuat gamenya gitu ya. Jadi bukan kita yang membuat, tapi aplikasi ini. Silahkan, apakah semua sudah klik done? Belum, Pak. Bentar. Baik, enggak apa-apa Ibu, santai saja. Selama ada teriakan, tidak saya lanjut dulu. Apakah ada yang belum? Sudah semuakah? Pak, bentar. Silakan. Nyantai, Bu. Ini bapaknya nyantai nih. Silakan Ibu, tenang saja. Kita akan bermain ini Bu. Jadi selama 5 hari, nanti materi terakhir yang butuh berpikir agak serius ya. Materi terakhir. Nampaknya untuk materi ke-4 kita pindahkan ke materi ke-5 ya. Karena butuh mikir. Nanti terakhir mikirnya pun juga mikir santai Bapak. Ya. Yang Animaker kita gunakan yang terakhir saja. Pak mau tanya, ini nanti ada Silakan. rekamannya ya Pak? Ada Bu. Ada. Oh, alhamdulillah. Kalau tidak Ya, salah, Sufi Training juga merekam. Semoga aja. Oh ya. Ya, Kemarin Pak, saya sampaikan ke Bu Evi untuk dibantu merekam juga. Siap Pak, makasih Pak. Baik.
Silahkan. Tidak harus 10 Bapak Ibu. 7 boleh, 8 boleh. Minimal 5 lah, jangan 3. Kalau 3 terlalu minim ya. Nanti dimainkan kurang menarik. Baik, senyap. Apakah sudah Bapak Ibu? Ada yang belum? Kalau yang sudah langsung silakan diklik done dan ya. Sudah. Done silakan diklik. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang belum. Yang sudah mengklik dan atau done, maka di sana akan muncul tulisan start. Betul Bapak Ibu? Ya, betul. Silahkan dicoba. Seperti apa sih game ini? Ya, kira-kira anak-anak senang apa enggak? Silahkan diklik start. Lalu Bapak Ibu bermain juga. Ya. Silahkan diklik start. Nah, seperti ini. Jadi caranya anak-anak harus memasangkan sapi perah. Mana sapi perah? Pasangkan. Kemudian kuda, dicari gambar kuda. Kemudian anjing, dicari gambar anjing. Sehingga mereka bisa belajar dengan HP orang tuanya. Ya. Dengan harapan ketika kita berikan bahan ajar yang menarik dengan beberapa game seperti ini, akhirnya nanti bisa mengurangi ketergantungan orang tua terhadap HP. Ya. Jadi bukan ketergantungan anak terhadap HP, tapi kita ingin membantu mengurangi ketergantungan orang tuanya dengan handphone. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena yang sebenarnya ketergantungan sama HP bisa jadi justru orang tuanya. Ya. Kalau nanti kita berikan game seperti ini, sering direbut sama anaknya agar dipakai belajar. Sehingga orang tuanya tidak terlalu tergantung terhadap HP-nya. Tuh. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat hewan berkaki 4 bisa juga Jadi disebut. setelah done itu kliknya apa Pak? Klik Muncul start Bapak Ibu di situ. tempatnya kok belum muncul start ya. Sudah 2 kali saya klik tapi nggak muncul. Oke, mungkin ada jawaban yang sama. Ibu bisa share screen? Oh. Kalau ada jawaban yang sama dia enggak mau. Oh iya, sudah Pak. Sudah. Ya, oke. Yang muncul start ya Pak ya? Ya, betul. Iya, ya. Nah, Sudah Pak. start. Maka Bapak Ibu sudah bisa membuat satu ya. Silahkan dicoba di start, kemudian kalau sudah selesai dikerjakan di submit. Coba di submit. Seperti ini akan dikoreksi sama aplikasi ini. Begitu benar semua 10, maka akan muncul jawabannya. Ya, nilainya berapa? Itu ya Pak ya. Ya? Submit answer. Betul, submit answer. Submit answer, maka di situ akan muncul nanti koreksi dari mereka, dari aplikasi ini, benar ini skornya berapa, waktunya berapa. Ya. Nah, answernya itu kabur Pak ya? Kabur Bu, kenapa Bu? Submit answernya kabur, enggak tahu kenapa ini. Belum dikerjakan mungkin Bu? Coba Ibu kerjakan. Masih kosong. Harus diisikan dulu. Di situ kan harus dikerjakan dulu Bu. Ini kan dipasangkan. Harus dipasang-pasangkan dulu, baru kemudian akan muncul submit answer. Jadi bayangkan Bapak Ibu nanti murid kita akan dapat ini bersama orang tuanya, dia akan bermain. Ya. Jadi memasangkan antara gambar dengan kata. Oh, ibunya, bapaknya, kakaknya menyampaikan, ayo mana gambar sapi, dicari, dipasangkan. Sapi di sini misalnya sapi perah. Oh, sapi perah ini. Kemudian sapi cocoknya mana? Hewan berkaki 4. Dipindahkan gitu ya? Iya, Ibu. Dan ini pakai HP pun bisa. Nah, nanti bagaimana men-share game yang sudah Bapak Ibu buat kepada orang tua, nanti kita jelaskan. Ini cara membuat dulu. Jadi mudah cara membuatnya. Nah, kalau sudah dijawab semua, baru submit answer. Maka akan muncul nilainya berapa, skornya berapa. Ini contoh ya.
saya akan acak, pokoknya saya pasangkan aja, ya. Campur ini boleh nggak? Sehingga nanti tahu mana berapa salahnya, gitu ya. Oke. Jadi semua seperti ini, maka bisa disubmit answer. Begitu disubmit, nah di sini, wah yang salah banyak sekali, karena saya hanya sekedar meletakkan. Begitu seperti ini. Nah, terakhir akan muncul skornya berapa. Dia skornya 2 dari 10, waktunya 1,28 detik. Ya. Kemudian nanti rankingnya berapa, kita akan cek di leaderboard. Ya, kalau pemainnya udah banyak, semua bermain, maka dia tahu ranking berapa saya, gitu kan, di permainan ini. Jadi bisa untuk challenge, bisa untuk berlomba antara satu dengan yang lain. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selama ini kadang-kadang malah ibunya juga ikut bermain, kakaknya ikut bermain, adiknya juga ikut, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Sudah berhasil Bapak Ibu sampai sini semua? Alhamdulillah. Saya ingin tunjukkan sekarang keistimewaannya dari aplikasi ini ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kita menggunakan match up. Soal yang sama bisa kita buat tampilan yang berbeda tanpa harus merubah soal. Ya, sekali lagi, kita bisa buat tampilan yang berbeda, game yang berbeda, ya, tanpa harus membuat soal baru. Nah, sekarang di sebelah kanan itu ada find the match, ada quiz, ada game show quiz, ada match case, match case ini ya. Nah, sekarang silahkan coba diklik yang find the match, silahkan. Di bawahnya match up, silahkan diklik find the match. Muncul star, Pak. Ya. Munculnya star. Iya, coba di start lagi. Tampilannya beda apa enggak? Coba. Berbeda lagi ya? Berbeda. Nah, jadi anak-anak nanti nggak bosan Bapak Ibu. Nah, sapi tinggal coba silakan dipraktekkan Bapak Ibu, dimainkan. Jangan sampai nanti kita membuat game bingung ngajari ke orang tuanya gimana gitu ya. Karena sesungguhnya mudah, yang penting mereka start tinggal main. Gitu aja. Sapi dipilih yang seperti punya saya ini soal yang kurang bagus Bapak Ibu. Karena di sini ada sapi, ada gambar sapi perah. Ya. Jadi ada multi persepsi. Nah, dia akan jalan lagi, diklik lagi, kerbau. Kita klik yang kerbau. Kemudian nanti diklik lagi. Ya, rusa, mana gambar rusa. Kita klik lagi. Nah, seperti ini. Jadi akan menarik bagi anak-anak. Ini sapi perah, saya klik. Kalau ngekliknya salah, maka dia juga akan silang. Contoh ya, ini saya klik onta. Nah, salah. Dia tetap jalan. Anjing, ini saya klik. Terus sampai selesai. Jadi dengan hanya satu soal, kita bisa share ke orang tua dengan model yang berbeda-beda. Cara share-nya seperti apa nanti saya tunjukkan. Oke. Kalau sudah nanti selesai, kita akan cek. Ini unta. Nah, untuk yang find the match, di sini kita akan diminta oleh aplikasi ini kerjakan sampai semua benar. Ya. Sehingga nanti hasilnya lebih pada waktunya berapa lama dia bisa selesaikan. Sampai kemudian bisa menjawab dengan benar. Kalau tadi kan salah, akan diteruskan saja, nggak masalah. Kalau di sini, kita akan menjawab sampai semuanya benar. Begitu selesai, kita akan tahu berapa skor kita 10, time-nya 149. Ya, berdasarkan waktu. Mau main lagi, tinggal start again. Begitu di start again, maka diacak lagi oleh aplikasi ini. Jadi urutannya tidak sama dengan tadi. Targetnya ada di mana, Pak? Gimana, Ibu? Start game-nya ada di mana? Di bawah itu, Bu. Kalau sudah selesai semua, maka akan muncul seperti di layar, game complete, ya, score, time, leaderboard, show answer, sama start again. Kalau belum selesai, tidak muncul. Saya sudah muncul skor, Pak, tapi di mananya ya? Di paling bawah, di kotak hitam muncul ya. Oh, iya Pak. Ya, iya, di bawah di kotak itu. Oke. Nah, sekarang silahkan dicoba yang bawahnya, yang game show.
Silakan sekarang kita coba yang game show. Game show quiz. Bapak Game Ibu show lihat quiz hasilnya. ya Pak ya. Ya, game show quiz. Silakan coba di start. Kira-kira anak-anak suka apa enggak gitu ya. Keren. Bagus ya? Oke. Nah, di sini ada timernya Bapak Ibu di atas itu ya. Oke, kambing mana diklik. Nah, dia akan dapat poin. Ini nanti ada poinnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti berdasarkan waktu dan sebagainya itu akan muncul poin. Dapat bonus dan sebagainya. Kalau salah nanti akan dikurangi poinnya. Ya. Ini misalnya. Ya, kalau salah nanti poinnya akan berkurang. Ya. Oke, dan seterusnya. Bisa dipahami Pak Ibu? Sekarang terakhir dicoba yang meskis, yang mazekis, silahkan dicoba. Nanti setelah ini baru kita berlatih bagaimana share-nya. Apa Yang mazekis, bawah sendiri. Nah, ini yang dia harus mencari di kotak mana dia berada ya, pakai panah kanan, panah kiri. Ya. Dia harus lari, jangan sampai benturan dengan ini sapi perah. Kalau dia harus cari kemana ini sapi perah, gitu kan? Jadi cepet-cepetan sama yang akan musuhnya dia. Nah, seperti ini. Jatuh deh. Oke. Gitu, Pak Ibu. Dikejar. Nanti Ibu main sendiri, nanti lupa di-share sama muridnya ya. Cara mainnya. Iya. Pak. Lucu. Cara mainnya gimana? Tinggal Ini pakai kalau panah, pakai HP panah kanan, berarti panah pakai kiri. jari ya Pak ya? Ya, Kalau pakai HP berarti pakai jari ya di betul, ini. betul Iya. Ibu. Iya. Dia akan mengikuti Kalau pakai jari. laptop kan pakai ini ya. Kalau laptop pakai Kayak panah mouse. kanan, panah kiri. Iya, pakai Kalau mouse. HP pakai jari. Seru Pak. Mau digigit ya? Berhasil Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, Alhamdulillah. nanti yang berbahagia gurunya. Pak. Baik. Tapi mainnya belum berhasil nih Pak. Ibu pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Pakai laptop, pakai Kayak panah, mouse Bu, biar enak Bu. Mouse bisa. Ya, mouse bisa. Nah. Pakai panah kanan, panah kiri itu Bu. Di keyboard sebelah kanan, kanan bawah. Oh iya bisa. Itu untuk menjalankan. Nah, pakai ini juga pakai mouse juga bisa. Kalau pakai mouse ini Bu, nah ini seperti saya ini pakai mouse. Ya. Tapi kalau pakai mouse dia sedikit lebih lambat ya, kurang asik kalau tidak pakai laptop, pakai keyboard. Kalau HP juga sama dengan mouse fungsi. Berhasil? Berhasil Pak. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, Ada hantu dengan lewat. satu soal bisa di-share ke orang tuanya dalam beberapa bentuk. Jadi caranya ketika kita nanti share, contoh ya, ini Bapak Ibu match up, kita kembalikan, silahkan kembali ke match up. Kembali ke match up Bapak Ibu, diklik yang match up. Keasikan banget. Sudah Pak. Mainnya nanti dulu. Ya, baik. Yang match up, kembali ke match up. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan sharing kepada orang tua wali murid, maka kita klik dulu contoh match up, kemudian kita share. Nanti kalau mau bentuk yang lain, baru kita klik yang lain, kita share dulu. Nah sekarang kita praktek share yang match up dulu. Ayo kita coba. Caranya Bapak Ibu, silakan dipastikan ada diklik di match up. Sudah? Sudah Pak. Kayaknya sampai jam 10 pun betah ini ya. Betah. Lanjut Pak. Oke, kemudian di bawah itu ada gambar gembok. Tahu sama ya, di Bontang namanya sama ya? Di share. Kunci pagar itu share atau gambar gembok, silakan Iya, diklik. share Pak. Ya, share diklik. Oke.
Di situ ada muncul dua bagian. Silahkan yang diklik set assignment, set assignment. Yang sebelah kanan, biru yang kanan, bukan yang kiri. Nah, Subhanallah, Bapak ini sabar betul. oke. Kalau yang mic public ini untuk umum Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak kita pakai yang set assignment, set assignment, gitu ya. Diklik, sampun. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu, biar nanti kita mudah mencari hasilnya, jadi ngecek hasil pengerjaan mereka, judulnya kita ganti. Kita yang result 1 for, sesuai judul Bapak Ibu, yang tulisan result, nah ini kita hilangkan. Ini sampai petik kita hilangkan saja. Ya, ini kita hilangkan. Nah, kita ganti hasil 1 misalnya. Ya. Hasil 1 binatang berkaki 4. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya hari ini mau berbagi dengan orang tua tanggal sekian, juga boleh ditambah tanggal, tapi terlalu panjang nanti ya. Jadi cukup gini aja, hasil 1 binatang berkaki 4. Oke. Saya ingin jelaskan di bawahnya itu ada enter name. Kalau kita klik yang enter name, artinya seperti kondisi saat ini, berarti anak-anak ketika dia mau mengerjakan, dia harus menuliskan nama dirinya. Tapi kalau yang kita klik anonymous, maka kita nggak tahu siapa yang mengerjakan. Karena nama identitasnya dibuat oleh aplikasi, terserah dia namanya apa, kode-kode begitu ya. Jadi saya sarankan tetap saja enter name. Sehingga nanti anak-anak ketika mengerjakan harus nulis namanya dulu. Sekaligus ketika mengerjakan game, orang tuanya mengajarkan. Meskipun calistung seperti apalah ketentuannya gitu ya. Tapi penting anak kita harus bisa gitu kan. Zamannya HP gitu. Dia harus tulis. Misalnya Abel, tulis A-B-E-L. Jadi selain main game ini, mereka diajari membaca, diajari mengenal huruf. Ya. Ini enter name. Kemudian sebelah kanan ada menu pilihan antara deadline, non, atau dan yang ada jamnya. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita klik yang non, berarti mereka bisa mengerjakan sampai kapanpun. Ya, berulang-ulang. Tapi kalau sebelah kanan, kita klik, misalnya di sini, lalu tanggal kita tetapkan tanggal 30 November. Maka nanti link yang kita bagikan setelah tanggal 30 November jam 9 sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya. Saran saya kalau untuk PAUD sebaiknya tetap bisa dilakukan kapanpun. Tapi kalau Bapak Ibu ingin misalnya ini sebagai tes, ya, silahkan diberi deadline. Toh nanti kalau mau dibuka lagi tinggal diedit, ya, diedit menunya ini. Oke, sekarang kita pakai yang non dulu aja, non. Lalu di bawahnya ada show answer, berarti nanti akan diperlihatkan jawaban yang benar seperti apa. Jawabannya berapa. Lalu leaderboard ini nanti ketika mereka nanti klik leaderboard, dia tahu posisi dia di ranking berapa. Jadi misalnya murid Bapak Ibu yang mengerjakan 20 orang, ketika dia mengerjakan, misalnya hari ini dia mengerjakan, maka akan muncul di leaderboard, oh saya ranking 3. Oh, dia tertantang lagi untuk bermain lagi, start again lagi, agar bisa ranking 1. Jadi bisa menggeser yang lain, seperti itu. Nah, ini silahkan diklik Bapak Ibu. Leaderboard silahkan diklik. Ya, silahkan. Leaderboard silahkan diklik. Jangan sampai kosong. Lalu start again. Kalau ini saya kliknya saya hilangkan, berarti mereka bermain hanya sekali. Nggak bisa main lagi. Tapi kalau di sini kita centang, berarti dia bisa bermain berulang-ulang sepuasnya. Oke. Karena ini untuk berlatih masa PJJ, saran saya start again saja. Biar mereka makin ingat. Kenapa? Karena meskipun tampilannya tadi match up, maka gambarnya akan diacak terus. Gambar jawaban diacak terus oleh aplikasi ini. Jadi kita nggak perlu mengacak, mereka yang akan mengacak. Ya. Nah kalau sudah semua Bapak Ibu, sampai di sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Tidak ada, aman? Itu tanggal dan bulan tahun harus diisi ya Pak ya. Nah, saya ulang. Kalau Ibu klik yang sebelah kanan, ya, ini tanggal tahunnya Bapak Ibu tetapkan, berarti setelah tanggal yang Bapak Ibu tetapkan,
tidak bisa dipakai lagi linknya. Ya. Saran saya tidak usah diklik yang jam tanggal, klik saja yang non. Sehingga bisa dipakai kapanpun. Begitu Bapak Ibu? Oke. Itu kayak tadi ketinggalan. Oke, gitu Bu ya. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, kalau kita klik yang ini, tanggal kita tetapkan, misalnya di sini tanggal 25 saya tetapkan. Maka nanti link yang kita berikan kepada orang tua setelah tanggal 25 jam 9 tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Maka saran saya pakai yang non saja. Sehingga tetap terus bisa dipakai sampai kapanpun. Gitu? Oke. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan di start. Oke, silahkan di start. Muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di situ ada URL, silahkan di copy. Inilah link yang kita bagikan kepada orang tua. Nah, silahkan di copy. Ya. Di copy, klik copy. Kemudian dikirim ke WA grup orang tua. Nah, silahkan dikirim Bapak Ibu. Ke guru yang lain juga boleh. Silahkan. Mungkin sementara ke guru yang lain. Ya. Ini dengan diklik ke WA, di copy ke WA. Makanya Bapak Ibu saya sarankan ketika kita mau membuat ini, Bapak Ibu bisa langsung kirim ke grup WA, contoh seperti ini ya. Saya buka WA langsung yang di laptop, saya cari kelas M. Saya kirim linknya. Maka dia kekirim. Di kelas M akan muncul. Nah, saran saya Bapak Ibu, ya, biar nanti kita tidak kebingungan mencari lagi linknya, maka Bapak Ibu sekarang silahkan buka MS Word. Buka MS Word. Silahkan. Dibuka MS Word. Oh, anu. MS Microsoft. Word. Ya, Microsoft Word. Betul. Mohon izin yang ada mic-nya feedback bisa dimatikan salah satu. Ya. Oke. Buka MS Word. Nah, di sini akan menjadi kantong link Bapak Ibu selama 5 hari ke depan. Ya. Silahkan ditulis judul di situ. Link game apa ya? Pelatihan PAUD Kota Bontang misalnya. Ya, seperti ini. Silahkan dibuat MS Word-nya. Lalu disimpan dulu biar nanti nggak hilang, di save. Nyimpannya di folder pelatihan Bontang. Saya sarankan siapkan folder khusus. Ya, oke, seperti ini ya, link game pelatihan PAUD Kota Bontang. Simpan dulu. Silahkan. Maka judulnya otomatis kalimat tadi itu, ya. Kita simpan. Nah, ini akan jadi kantong link. Oke. Nah, sekarang silahkan ditulis di situ word wall nomor 1, word wall ya. Word wall .2. Nah, di sini tadi Bapak Ibu judulnya kan binatang berkaki 4. Ya. Boleh Bapak Ibu tambahan gini, match up. Karena yang match up kan ya. Jadi biar nggak lupa nanti kalau suatu saat mencari. Oke, jangan lupa disimpan Word-nya. Binatang berkaki 4. Lalu tadi yang di match up tadi, ini yang di word wall tadi di copy, lalu di paste di situ, di paste di sini. Nah, di sini. Sehingga kalau nanti belum sempat ngirim ke WA, tersimpan di MS Word kita. Ya, inilah yang nanti akan Bapak Ibu copy kemudian kirim. Apakah nggak boleh dikirim langsung? Boleh, silahkan.
Termasuk Bapak Ibu kalau malam hari ini ingin menyelesaikan tugas, Pak ya, maka Ahmad link mau inilah yang tanya. di email. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo Bu Dias, mungkin bertanya. Mau tanya Pak. Ya Bu, silakan. Pak, saya mau yang langsung game show quiz, tapi kok yang ke linknya itu yang match up ya? Coba gini Bu. Jadi yang pertama kali muncul akan match up, tapi Bapak Ibu klik coba apakah muncul match up. Gambar pertama memang muncul seperti itu, tapi ketika Maksudnya dimainkan, gimana, Pak? coba dimainkan munculnya apakah masih tetap match up atau bukan? Masih match up. Saya buka Oke. di WA, Baik, kita kan coba ya. tak share di grup guru-guru tetap match up. Baik, saya coba Bu ya. Oke, saya coba yang di saya, ya Bu ya. Oke. Ini yang lain sudah ya. Copy, lalu done. Jangan lupa klik done. Dan oke, ini match up. Jadi yang tipe match up Bapak Ibu sudah kirim dan siap dimainkan. Nah, sekarang kita mencoba bentuk yang lain. Bentuk yang lain saya klik game show Bu ya. Bu Diastuti ya, game show. Saya klik game show sekarang. Game show. Oke. Ini sudah sekarang tampilannya game show kan ya. Oke. Kemudian saya akan share sekarang. Saya share. Saya set assignment. Leaderboard, saya klik. Kemudian di sini hasil 2. Binatang berkaki 4. Lalu saya start. Lalu kita copy. Nah ini Bu Diastuti. Di layar, di situ linknya sudah berbeda. Yang pertama 856, yang kedua 859. Ini saya klik yang pertama. Tempat saya masih sama ya Pak ya? Nah itu berarti coba dicek Masih lagi Bu. 6854 ya? Coba pada saat share. Pada saat share, Share, klik set assignment. Leaderboard-nya clear, di start. Leaderboard-nya clear. Ya. Sudah. Diklik Bu, diklik ya. Di start kemudian dicek apakah sama masih linknya? Harusnya berbeda. Oh, beda, Pak. Beda. Dicoba Bu, silahkan. Ya, dikirim. Oke, makasih Pak. Oke, ya Bu. Baik, silahkan bagaimana yang lain? Pak, kalau mengirim di WA itu ada gambar orang itu ya Pak ya? Gambar orang yang mana Ibu? Yang warna hijau Pak, yang warna hijau. Yang itu. Kan habis kita klik share kan terus muncul muncul itu ada ada FB, ada Twitter, betul. ada yang gambar hijau ini apa Pak? Ini WA. Ini, bentar, saya tunjukkan. Yang hijau ini bukan Bu, ini tuh Google Classroom. Google Classroom Ibu. Oh, Google Classroom. Nah, yang WA yang mana Pak? WA di copy, Ibu harus buka WA laptop. Oh, seperti ini. Di copy dulu baru. Jadi kalau belum buka WA belum bisa ya Pak ya? Nah, kalau belum buka WA, saran saya tadi Bu, disimpan di MS Word ini. Oh. Ya, di kantong di MS Word dulu. Iya. Nanti ketika sudah buka WA, Bapak Ibu tinggal copy lagi kan dari MS Word ya. Contoh seperti ini. Ini yang pertama yang match up, yang kedua yang game show. Ini kan, ini nanti tinggal di copy kemudian dikirim ke WA. Begitu Ibu. Oh, itu yang dimaksudkan link yang berbeda itu karena permainannya juga berbeda ya Pak ya? Betul. Jadi dengan soal yang sama kita bisa kirim dalam bentuk link berbeda
dengan tampilan yang berbeda-beda. Sehingga cukup satu soal, tapi kita bisa mengirimkan dengan beberapa tipe permainan. Gitu Ibu. Jadi kalau anak bosan misalnya yang pertama, besok lagi materi masih sama, tetapi dikirim dengan model yang berbeda. Yang Bu Dias, apakah berhasil Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, ya. Terima Nah, kasih. silakan Bapak Ibu silahkan sekarang melakukan proses ya. Proses untuk sharing link yang berbeda. Tadi kan match up yang belum. Kalau yang sudah enggak apa-apa. Boleh yang find the match, boleh yang quiz, boleh yang game show. Silahkan ketiga-tiganya dibuat linknya dulu. Jadi saran saya Pak, memang sekali lagi. Pak, untuk kembali gimana Pak? Kembali ke permainan tadi. Ke Permainan tadi. Disilang Oke. ini kah? Ya di dan Bu, bawah done. Oh, Ada tulisan done. Iya, oh iya ya Pak, ya makasih Pak. Baik. Klik done, balik ke sini. Kemudian pilih yang lain, di-share, linknya disimpan di MS Word atau langsung ke WA juga silakan. Saya sarankan disimpan di MS Word dulu, sehingga nanti kapan-kapan dikirim lagi, tidak harus mencari-cari. Ya, tinggal di-copy ulang, dikirim lagi, copy ulang, dikirim lagi. Pak Ahmad izin tanya. Silakan Bu Dias. Di sini di result title-nya itu sudah saya ke 6, nggak apa-apa ya? Nggak ngaruh kah? Tidak apa-apa Bu. Oh, result title, oh, enggak apa-apa. Kalau result enggak. Nggak apa-apa. Yang berpengaruh itu pada produk pembuatannya. Jadi pada soalnya. Itu. Yang my create itu ya? Yang Nah, coba Ibu cek yang my activity. Oh, my activity. Ya. Kalau itu Oke, sudah 6, Mm-mm. sudah 5, maka nggak bisa lagi membuat lagi. Oke. Berarti kalau Bisanya yang result nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Oh, ya. Makasih Pak. Baik Ibu. Bagaimana yang lain? Nah, saya Sudah, ingin Bang. tawarkan. Ini sudah jam 9 kita akhiri atau terus? Lanjut dulu ya, karena belum selesai. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang ada kepentingan, monggo nggak apa-apa, live langsung juga boleh. Karena ini belum selesai. Ada my result, bagaimana melihat hasilnya belum saya jelaskan. Ya Pak, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, Biar sempurna. betul Ibu. Oke, yang lain sudah berhasil untuk share link? Ya, jadi nanti Bapak Ibu, ini semua bisa dibuat share link kapanpun. Nah, besok saya berharap malam hari ini Bapak Ibu share ke orang tua atau ke guru lain, suruh mengerjakan agar Bapak Ibu besok pagi bisa melihat hasilnya seperti apa. Gitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan sekarang menu lainnya. Oke, Bapak Ibu silahkan diperhatikan. Di situ kan ada menu create activity, ada my result, ada my activities. My activities. Ya. Nah, sekarang silahkan diklik my activities. Sebelahnya create activity ada my activities, setelahnya result. Sebelahnya my result, ya. My activities silahkan diklik. Mohon izin yang mantul suaranya bisa di-off-kan, Bapak Ibu. My activities yang mana Pak? Di sebelahnya itu Bu, sebelahnya my result, di atas itu kan Di mana, ada Pak? di atas. My di atas. activity. Dari kiri kan ada home, ada feature, ada community, Di ada atas my my result. Ya. Sudah ketemu? Ya Pak. Oke. Itu diklik ya Pak? Ya, diklik. Yang my activity silakan diklik. Maka Bapak Ibu akan melihat di situ adalah soal yang tadi Bapak Ibu buat. Ya. Ini soal yang tadi Bapak Ibu buat akan muncul sudah jadi 1, gitu kan? 1. Meskipun Bapak Ibu share dalam bentuk beberapa link, tapi tetap di sini dihitung 1. Karena aturannya Wordwall itu adalah membuat soalnya, bukan tipenya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan klik titik 3 di sebelah kanan bawah. Nih, di kotak ini ada titik 3, silakan diklik. Ya, silakan diklik, ada titik 3. Nah, saya ingin jelaskan di situ, mohon izin yang mic-nya memantul. Ya. Oke, di situ ada share, berarti sama. Kalau kita klik share nanti munculnya seperti tadi.
Mohon izin yang menggunakan 2, satunya dimatikan. Oke. Kemudian yang bawahnya edit content. Edit content ini berarti kita akan mengganti isi soalnya. Saya coba klik ya, Bapak Ibu, lihat tampilannya. Begitu saya klik edit content, maka akan muncul kepada menu awal saat kita membuat game. Ya, akan muncul menu awal. Jadi di sini kita bisa merubah lagi isinya. Nah, seperti ini. Ya, bisa kita rubah lagi. Makanya tadi saya bilang, kalau memang kita nggak ingin membuat email baru, maka kita gunakan ini, kita ganti, gonta-ganti isinya, lalu share. Ingat, kalau sudah diganti isinya, yang di-share awal nanti ikut dengan isi yang baru. Ya, jadi dipahami ya. Jadi saran saya buatlah email baru saja. Nggak apa-apa buat 10 email juga tidak masalah per orang. Ya. Nanti diingat-ingat soal ini ada di email mana, gitu kan? Jangan sampai nanti lupa. Oke. Baik, saya klik lagi. Kalau kembali ke menu yang barusan, tinggal klik lagi My Activities. Klik lagi. Maka akan muncul menu hasil produk yang sudah kita buat. Oke, sebentar. Saya akan lanjutkan yang 3 titik tadi. Nah, di bawahnya edit content ada rename. Rename ini berarti mengganti judul. Mengganti judul. Misalnya isinya kita ganti, maka judulnya harus kita ganti juga. Nah, kalau duplicate, ya Bapak Ibu, mohon diingat, kalau Bapak Ibu klik duplicate, berarti Bapak Ibu membuat duplikasinya ini. Otomatis sudah dianggap membuat 2. Jatahnya tinggal 3. Ya, saran saya nggak usah pakai duplicate. Move itu nanti yang premium. Delete berarti yang menghapus. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini jadi nanti produk Bapak Ibu yang sudah dibuat akan tampil di sini. Ya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan berbayar membuat 100, maka begitu klik My Activities akan ada 100 soal di sini. Ya. Sekarang silahkan klik yang sebelah kanannya My Activities. Sebelah kanannya ada My Result. My Result. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin hasil ya. Nah, baik. Di situ Bapak Ibu lihat ya, ada hasil 1, ada hasil 2. Ini yang lain saya hapus dulu aja, karena ini tadi nggak jadi ya. Sebentar. Ini saya delete dulu. Nah, tadi Bapak Ibu, yang di sini hasil 1 itu yang match up, hasil 2 ini yang game show. Tampilannya memang tetap sama, tampilan soal awal. Jadi yang kita pilih. Nanti setelah selesai dikerjakan oleh anak-anak, maka kita bisa mengetahui hasilnya di sini Bapak Ibu. Dengan cara, silahkan Bapak Ibu klik. Ini silahkan diklik. Silahkan diklik. Ya, silahkan diklik. Nah, besok ketika Bapak Ibu sudah ada yang mengerjakan, besok Bapak Ibu bisa praktekkan, lalu kita diskusikan di pertemuan besok malam. Kalau memang perlu didiskusikan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti summary akan muncul siapa pemenangnya. Ya, cuman di sini masih kosong karena belum ada yang mengerjakan. Ya, pemenangnya siapa? Nilainya berapa, timingnya berapa. Ya. Di bawah leaderboard, ini ranking semua peserta. Juara 1, 2, 3, sampai seterusnya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada result by question. Artinya kita akan tahu Bapak Ibu, dari soal yang kita buat, mana soal yang banyak dijawab benar, mana soal yang banyak dijawab salah. Kalau soal yang banyak dijawab salah, berarti itu rekomendasi untuk guru, soalnya diganti. Terlalu sulit nampaknya bagi anak-anak. Ya. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kuliah sarjana, itu diajari tentang analisis soal. Nah, ini kita nggak perlu analisis. Biarlah aplikasi yang menganalisis. Kita jadi tahu soal mana yang paling sulit bagi anak-anak. Ya. Ini berdasarkan urut number, ini urut yang benar, ini urut yang salah. Itu ada sort by. Sort by itu mengurutkan. Mengurutkan dengan apa? Lalu yang paling bawah di sini result by student. Itu hasil berdasarkan anak-anak. Cuman belum ada yang jawab ya. Di sini belum ada yang jawab. Nanti misalnya si Ani yang benar berapa, salah berapa, waktunya berapa. Sehingga kalau Bapak Ibu mau mengapresiasi, kalau yang di atas tadi berdasarkan nilai benarnya,
di bawah ini begitu Bapak Ibu klik yang correct plus time, ya, ini bisa kita ini Bapak Ibu. Jadi sebelah kanannya ada 2 untuk memberikan apresiasi. Submission berarti kita akan memberikan apresiasi siapa yang mengerjakan pertama, kita kasih hadiah. Itu berdasarkan kliknya sort by submission. Akan tahu nanti siapa yang pertama kali mengerjakan, siapa yang paling akhir mengerjakan, ya, paling malas gitu ya, atau mungkin karena kesempatannya terakhir. Nah, kalau kita klik correct plus time di sini, berarti di sini nanti siapa yang benarnya paling banyak dan waktunya paling cepat. Maka di sini akan muncul. Kalau name ini hanya mengurutkan berdasarkan abjad. Nama berdasarkan abjad. Nggak perlu kita apresiasi karena namanya kan sesuai dengan masing-masing ya. Itu yang apresiasi ya Bapak Ibunya sendiri. Gitu. Namanya sudah terpatri demikian. Tapi yang bisa kita mainkan sebagai guru, kita bisa mengapresiasi 1, siapa yang paling cepat mengerjakan, meskipun salah nggak apa-apa. Tapi yang kedua, siapa yang paling cepat dan banyak benarnya. Sedangkan yang di atas itu adalah siapa yang skornya paling tinggi. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi menu 3 inilah yang seringkali akan kita gunakan. My Activities ini melihat soal yang sudah kita buat. Ya. Kemudian My Result ini melihat hasil yang kita sudah share ke orang lain. Kenapa judulnya kita ganti? Karena biar mudah mengidentifikasi tadi. Sedangkan create activity, nah sekarang silahkan create activity diklik lagi. Silahkan. Create activity, silahkan diklik lagi. Karena ada muncul pemberitahuan dari word wall. Ya. Di situ muncul, you have used one of your 5 resources. Ya. Artinya, Bapak Ibu sudah menggunakan 1 dari 5 jatah Bapak Ibu. Ya. Jatah free ya, akan muncul, diingatkan ya. Nanti kalau sudah 2 maka akan you have used 2 of your 5 resources. Tapi kalau berbayar ini nggak muncul Bapak Ibu ya, karena berbayar itu bisa membuat berapapun jumlahnya. Membayarnya boleh personal, boleh tim satu sekolah. Tapi saran saya nggak usah bayar, buat email saja double-double ya. Tapi ingat emailnya sekali lagi yang mudah. Nanti Bu Nur Aini misalnya nuraini1@gmail.com, nuraini2@gmail.com, nuraini3@gmail.com. Passwordnya sama. Jangan sampai passwordnya beda-beda, nanti bikin pusing. Apalagi seperti saya yang sudah faktor U ya, sudah masuk kaum kolonial seperti saya. Nah ini repot nanti ya. Jadi usahakan gunakan password yang mudah. Tapi sebisa mungkin passwordnya beda dengan email yang aktif digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi besok, saran saya Bapak Ibu sudah membuat email spesial untuk sign up. Seperti punya saya, ahmadsignup@gmail.com. Nah, Ibu nanti buat aja. Ibu misalnya Bu Ika Astuti signup@gmail.com. Jadi semua sign up pakai itu. Dan emailnya tidak pernah dipakai untuk apapun. Sehingga andaikan dibobol orang, mereka akan melihat zong, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi tinggal melihat bye-bye gitu aja. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu bisa sharing dengan guru-guru yang lain. Kalau punya 10 guru, ya masing-masing buat 2 email sudah dapat 100 quiz game ya. Dan 1 soal kalau Bapak Ibu buat linknya 5 tipe, berarti tinggal ngalikan 500 Bapak Ibu ya, tipe yang sudah Bapak Ibu bisa share. Gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tua, wah ini gamenya kan harus online, harus ada data, ya. Ibu sampaikan kepada beliau, Bapak Ibu, kalau tidak menginginkan terkuras datanya, ya, maka silakan menuju ke minimarket terdekat yang ada wifi-nya, belajar di sana, gitu. Ya. Aduh, kalau enggak, halus ya Pak ya. Iya, jadi jangan sampai kita mengikuti, karena apa? Ini Bapak Ibu terkait data kadang-kadang. WA tiap hari jalan, ya kan? YouTube setiap hari jalan. Tapi giliran untuk belajar, mereka menyampaikan, wah datanya ini mahal. Tapi kenapa untuk melihat YouTube tidak, kan gitu, ya?
Atau kalau kesulitan lagi, datang ke balai desa. Ya, minta tethering sama kepala desanya. Sampaikan, Pak, kami itu orang tua, harus belajar online, kami nggak punya data, tolong dong kasih tethering. Pasti dikasih. Ya, tapi kalau tiba-tiba langsung, Pak, minta tethering buat YouTube-an, nggak dikasih. Ya, gitu. Ada pertanyaan dari Bunda Yati. Berarti kita sebelum buat game ini harus siap email dulu. Betul, Bu. Jadi semua sign up aplikasi itu saat ini selalu meminta masuk dengan email. Makanya tadi saya sarankan, buatlah email khusus yang untuk sign up. Sehingga kalau tidak tersinkronisasi dengan data PIN, tidak tersinkronisasi dengan data rekening atau apapun. Ya. Jadi benar-benar tidak ada. Isinya iklan semua di sana. Ya, iklan dari orang lain. Jadi kalau orang membobol email Bapak Ibu, ya silahkan dinikmati iklan dari orang lain tersebut, kan begitu. Begitu kita sebelum load game, iya. Prinsipnya kita masuknya harus pakai email. Termasuk besok kita Kahoot juga pakai email. Quizzes juga pakai email. Kemudian Animaker juga pakai email. Hanya untuk Animaker spesial pakai email, sekaligus Bapak Ibu harus memverifikasi. Jadi khusus untuk Animaker, Bapak Ibu bukan hanya punya email, tapi bisa buka email. Ya, karena harus ada aktivasi dari emailnya. Dan yang tool for educator itu salah satu yang tanpa email. Tapi dalam bentuk bukan online, tapi dalam bentuk paper, kertas. Ya, kertas untuk bermain. Kayak membuat ular tangga, kemudian membuat mencari kata, teka-teki silang. Ya, kalau belum bisa nanti teka-teki silangnya pakai yang X word generator. Begitu. Begitu Bapak Ibu, Bu Yati mohon izin. Kalau kita mau edit soal lagi pakai edit konten. Betul Bu. Bu Sunarsi kalau mau edit konten. Membuat emailnya itu harus email yang tadi terhapus ya Pak ya? Maksudnya gimana Bu? Enggak, tadi kan kita memasukkan email kita yang lama. Ya. Nah, nanti berarti kita membuat soal baru itu memakai email kita yang baru. Ya. Jadi begini, email yang tadi dibuat untuk 5 Bu ya, sudah dibuat untuk 5 misalnya, gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu mau membuat akun baru dengan email baru, maka Bapak Ibu silahkan klik yang kanan itu, ya yang kanan ini, logout terlebih dahulu. Oh, all out dulu ya. Logout. Jadi logout dulu, kemudian melakukan hal yang sama, sign up dengan email yang baru. Begitu Ibu. Ya. Ya. Nah, nanti kalau mau masuk lagi, ini contoh ya, saya contohkan. Saya logout, ya logout. Saya logout dulu. Nah, kalau tadi pada saat awal yang tertulis never, ya never dan save, Bapak Ibu klik save, maka berikutnya bukan lagi sign up. Ya. Kalau saya ingin masuk ke yang tadi sudah saya buat, yang saya klik bukan sign up tapi login. Tapi kalau membuat akun baru pakai sign up. Begitu Ibu. Nah, ini contoh, ini kan karena tadi saya save, maka dia langsung muncul seperti ini. Nah, yang di atas ini yang pernah saya pakai Bu. Ini emailnya ya, emailnya 1 2 3 4 5 6. Ya. 6 email ini semua ada. Ini contoh ya. Contoh saya ingin tunjukkan sekalian. Kalau kita save, maka akan muncul seperti ini. Begitu kita buka, tanpa harus ketik username dan password. Ini contoh. Saya klik begini, remember me, login. Nah, di sini saya bisa tunjukkan result yang sudah ada isinya. Ya. File payment, ya betul. Jadi kenapa Bu ada fixed payment? Saya sebulan yang lalu membeli, nah sekarang sudah tidak saya beli lagi. Ya. Jadi sekarang saya klik my activities. Fixed payment, dia menunjukkan ke saya bahwa saya sudah tidak membayar lagi. Bentar. Oke. Terima kasih Pak. Ya Bu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mau terbalik nih, terbalik. Pak mau tanya, Silahkan. kalau misalnya kita share-nya ke Google Classroom, nanti yang muncul link itu juga ya Pak ya? Berupa Betul, link Ibu. itu ya? Betul.
Betul. Jadi yang sudah punya Google Classroom bisa dimasukkan langsung Google Classroom sehingga nanti linknya tersimpan di sana. Oke, Seperti makasih ya, ketika Pak. membuat kuisis juga begitu. Begitu masuk Google Classroom, maka akan langsung masuk di sana otomatis. Begitu, Ibu. Oke, makasih, Pak. Iya. Bentar, ini. Oke, ini saya cancel dulu. Saya kembali ke free. Saya ingin tunjukkan yang sudah pernah dibuat. Coba lihat. Nah ini Pak Ibu, sebelumnya saya berbayar, sekarang nggak berbayar lagi. Jadi bisa masuk lagi. Sekarang saya ingin tunjukkan yang sudah pernah dikerjakan, result-nya seperti apa. Ini saya cari yang 31 orang mengerjakan. Nah ini ya, saya tunjukkan. Bahasa Inggris tentang buah. Nah, kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan kalau sudah dikerjakan nanti seperti ini. Ketika kita klik My Result, hasilnya kita cek, jumlah siswanya 11, average score-nya 4,5, top score-nya 5, fastest tercepatnya 5,1 second. Puput namanya. Ya. Ini kita bisa tahu ya, pertanyaan benar salahnya. Nah, di sini yang semua menjawab benar itu nomor 2, yang banyak menjawab salah nomor 1. Kita bisa lihat. Nah, di sini Puput, Aulula Faza, dan seterusnya coba kita ke bawah. Nah, di sini rankingnya keluar, Pak Ibu. Bisa kita ketahui. Dari 11 anak tadi, siapa ranking 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini jawab benar, ini salah. Nah, ini berdasarkan kecepatan waktu. Siapa yang, nah, di sini, ini kan nilai terbesar Puput. Tapi yang paling cepat mengerjakan, yang pertama kali mengerjakan namanya Nida. Ini harus kita apresiasi. Kemudian correct time and ini Puput juga. Begitu. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sampai di sini? Ya, mohon maaf, molor hampir setengah jam. Nggak terasa, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, mohon izin Pak mau nanya. Silahkan, Ibu. Kalau misalnya jawabannya itu gambar aja bisa nggak ya, Pak? Nah, di situ untuk jawabannya tidak disediakan gambar, Ibu. Ya, jadi memang aplikasi ini menyediakannya gambar itu sebagai pertanyaan. Soalnya, pertanyaan. Iya. Oh, Nanti gitu. kalau kita harus minta ke mereka membuat. Oh gitu, baik iya. Pak. Ya, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ini tidak bisa kita gunakan jawaban gambar, nanti ketika aplikasi yang berikutnya bisa. Ya, Oh gitu, jadi, alhamdulillah. 5 yang kita pelajari ini akan memberikan ibaratnya orang perang gitu. Itu kita siapkan berbagai alat. Alat 1 nggak bisa pakai alat B. Ya, alat B nggak bisa pakai alat C. Alat C nggak bisa pakai alat D. Contoh, tadi itu mengatasi, Pak, ini kami betul-betul nggak ada data, Pak. Ya, jauh dari sinyal, kami ada di tengah-tengah bumi misalnya gitu ya. Maka Bapak Ibu nanti pakai yang terakhir, yaitu tool for educator. Itu harus pakai kertas kalau itu. Ya. Jadi tidak ada sinyal. Nah, kalau misalnya pakai kertas, Pak, ngeprintnya di mana? Silakan suruh ke kelurahan, minta di-print di kelurahan. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita mengikuti maunya mudah beliau-beliaunya gitu ya. Kita ajak berjuang bareng-bareng. Begitu Ibu. Ini Berarti nanti kalau ada peserta yang enggak punya pakai data suruh ke kelurahan ya, Pak? Betul Ibu. Atau ke minimarket di Bontang itu saya nggak tahu. Kalau di Hendramat ada wifi-nya enggak ya? Atau ke kafe, Pak? Pasti ada itu, Pak. Betul Ibu. Jadi ke kafe nanti sama bapaknya satu kali aja Bu. Jadi ke kafe sama bapaknya ngopi, tahu password kan? Ya. Nah setelah itu nanti berikutnya nggak usah ngopi, tapi silahkan nongkrong aja di sekitarnya kafe. Iya. Gitu. Atau seperti saya punya kawan, Bapak Ibu punya sebuah lembaga ya mirip PAUD lah gitu ya.
Nah, kebetulan dia itu berdampingan persis dengan Dispenduk Capil. Ya. Sehingga apa? Sekolahnya nggak pakai wifi-nya. Pakai wifi-nya Dispenduk Capil 24 jam. Ya. Bandwidth-nya sangat tinggi. Mau ratusan orang pakai, aman-aman saja. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, tapi jangan nggak izin. Ya. Izin saja ke beliau. Cara izinnya, Bapak, mohon maaf kami ini sekolah, ini untuk masyarakat dan sebagainya, mohon izin kami bisa menggunakan wifi di tempat Bapak. Sekaligus ini sebagai amal baik Bapak Ibu sekalian. Oh, pasti mau. Jangan hanya langsung, ya to the point, Pak, saya untuk ini minta wifi-nya ya, biar kami hemat. Oh, nggak dikasih. Ya, gitu, Bu. Jadi butuh negosiasi dalam public speaking. Pak Ahmad. Gitu. Nggih, Bu, Dias, silakan. Kalau tadi itu kan deadline-nya non ya, berarti Ya. kan kita nggak tahu waktunya. Berarti resultnya itu nggak bisa dipastikan kapan ya? Iya, betul. Betul. Jadi Bapak Ibu otomatis nggak membatasi sampai kapanpun bisa, gitu kan. Kalau memang Bapak Ibu mau menetapkan ini harus berakhir tanggal sekian, maka diberi deadline. Dan tidak usah khawatir, begitu sudah diberi deadline, lalu berikutnya mau dipakai lagi, kan tinggal di-share ulang. Di-share ulang, tanggalnya diganti lagi ke non, tidak masalah. Begitu. Jadi deadline itu hanya berlaku untuk link yang disebar saat itu. Kenapa? Lapar. Lapar lagi. Begitu, Bu Dias. Curiga ada jinnya. Ya, oke. Enggak. Baik. Lapar Terakhir. Lapar. Oh ya, ini tadi yang gambar tadi ya. Yang gambar. Baik, Ibu sebaiknya tidak lewat chat ya. Jadi langsung disampaikan aja, enggak apa. Tapi nampaknya semua sudah terjawab. Kalau edit konten, tinggal edit konten, klik titik 3 tadi. Kemudian setiap game linknya harus beda ya Pak. Apakah hanya satu pertama? Nah, bukan harus beda. Dia akan menyediakan selalu berbeda. Bapak Ibu share link lagi, misalnya membuat lagi meskipun sama-sama match up, ya. Bapak Ibu share link lagi, maka dia akan siapkan link yang berbeda lagi. Jadi satu link untuk satu result. Ya, link kedua nanti akan muncul di result yang kedua. Makanya tadi munculnya Bapak Ibu bisa resultnya 10 kali satu soal. Ya, tapi soalnya begitu 5, maka jatahnya habis. Harus buat email yang baru. Nah, kuncinya di MS Word tadi, Bapak Ibu. Linknya tolong di input di situ. Kalau punya 10 email, harus dicatat. Email pertama itu soal apa saja, email kedua soal apa saja, email ketiga soal apa aja. Sehingga kalau melihat hasilnya jangan sampai nanti bingung. Ya, soal ketiga di email ketiga, bukanya di email yang ke-1, ya nggak akan ketemu. Ya, gitu ya. Begitu. Jadi kita sebagai warga negara yang kreatif, harus kreatif, nggak harus bayar. Ya, buatlah email lebih banyak dengan orang yang banyak, maka tetap free selama-lamanya. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, jangan segan-segan untuk berdiskusi melalui Wapri. Silahkan Ibu Bapak Wapri saya 24 jam. Ya. Jam 2 malam Wapri silahkan, pasti diterima WhatsApp. Ya. Nah, saya bacanya besok pagi, gitu ya. Pasti diterima oleh WhatsApp. Enggak usah khawatir, Bapak Ibu. Itu, dan kapanpun boleh, Sabtu, Minggu, Bapak Ibu komunikasi, monggo. Jadi saya tidak membatasi bahwa misalnya Sabtu, Minggu untuk waktu keluarga. Waktu keluarga itu ya Senin sampai Minggu. Ya, salah kalau ada orang menyampaikan Sabtu, Minggu waktu untuk keluarga, itu berarti dia nggak benar itu sebagai orang tua. Ya, jadi waktu untuk keluarga itu ya Senin sampai Minggu. Waktu untuk yang lain, untuk umat ya Senin sampai Minggu, gitu ya. Nah, saya kira begitu, Bapak dan Ibu. Terima kasih pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat, semoga mudah bisa dipahami dan pelajari. Besok kita akan masuk ke materi Kahoot, ya. Kahoot. Saya kira begitu. Terima kasih, semoga berkah, semoga manfaat, sehat selalu. Marilah kita akhiri dengan berdoa masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran rezeki dalam menjalankan pengabdian kepada umat ini. Berdoa disilahkan. Amin. Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat istirahat, selamat bermalam minggu. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh.